Adabul qari yajlisu baina yadayhi jalsatat tawadhu'i jam'ul fahmi wa khifdhur ra'si wa khafdhur ra'si wa istidlanu qabla al-qira'ati thumma al-isti'adatu wa tasmiyatu wa du'a'u inda al-qara'i. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Dan kembali kita berkumpul bersama-sama melanjutkan pembacaan kitab Al-Adab Fiddin. Kita sampai pada adabnya qari, orang yang membaca. Ketika kita datang ke seorang guru, ustaz, belajar atau baca kitab, khususnya yang baca Al-Quran, pertama adabnya adalah duduk di hadapan guru dengan rendah hati. Duduk dengan tawadhu. Karena ilmu itu nggak akan masuk kepada orang yang sombong. Walaupun sombongnya cuma suari, cuma gambaran zahir. Memang sombong itu pada hakikatnya di hati. Tapi ada jenis sombong gambaran. Memang orangnya nggak sombong, tapi gaya luarnya sombong. Itu nggak ada dosa memang. Nggak ada dosa, nggak salah. Kan ada orang memang gayanya saja tanpa dia sadari. Tapi saat belajar, gaya seperti ini pun jangan sampai ada. Karena itu juga mengganggu. Sehingga kalau bisa, ketika duduk untuk belajar, apalagi belajar Al-Quran, dan kadang-kadang ujian manusia itu begitu. Kalau ustadz yang cuma sekedar ngajar Al-Quran dianggap biasa. Ini ustadz cuma ngajarkan ngaji aja. Yang belajar kebetulan orang hebat, punya pangkat tinggi. Ustadznya dianggap remeh. Tidak, semua pengajar itu walaupun cuma ngajar alif dan ba huruf saja itu mulia. Akan ada sering didengarkan dari perkataan salaf sahabat, ana abdun liman 'allamani harfan, saya hamba bagi orang yang mengajarkan satu huruf saja, apalagi mengaji. Duduk dengan tawadhu. Jam'ul fahmi, mengumpulkan kefahaman. Artinya fokus memahami apa yang diajarkan ustaznya. Khafdhur ra'si, tundukkan kepala. Tunduk kepala ini tujuannya tadi membantu tawadhu dan membantu faham, membantu fokus. Orang itu kalau kepalanya diangkat, banyak yang dia lihat. Tapi kalau tunduk ke bawah, sedikit yang dilihat. Sehingga lebih mudah fokus. Nabi Muhammad SAW keadaannya sepanjang harinya lebih banyak khafdhur ra's, tunduk ke bawah. Dan kita di Islam selalu digunakan ini, disunahkan ini. Sholat, sunnah melihat tempat sujud. Berjalan, sunnah melihat ke depan bagian bawah. Kenapa? Lebih membantu khusyuk dan membantu kita tidak melihat hal-hal yang lain. Aman, menjaga. Kayak sholat itu sunnahnya ngelihat tempat sujud, karena lebih membantu khusyuk. Berjalan biar aman, nggak dari gangguan, dari melihat hal-hal yang salah. Sunnah juga duduk ke bawah. Rasulullah kalau jalan ke depan, kalau jalan pandangannya tuh nggak melihat kanan kiri, tapi arah depan bawah. Dan kalau kita praktekkan seperti itu, sebetulnya kita lebih aman dari maksiat. Khususnya kita kan di mana-mananya ada orang buka aurat, ada hal-hal yang nggak baik. Walaupun nggak ada orang buka aurat, mengumbar mata itu mengganggu kita, membuat kita bisa terkena syahwat dunia. Contohnya kalau dia berjalan melihat kanan kiri, kelihatan warung, kelihatan makanan, kelihatan syahwat-syahwat, tertarik. Tapi kalau pandangannya ke bawah depan, saya sebut bawah depan karena nggak mungkin dia jalan melihat ke bawah aja, jatuh kan nanti. Bawah bagian depan itu lebih aman dari pandangan-pandangan yang jelek. Apalagi dalam belajar. Orang di jalan aja dulu kok, apalagi ketika belajar. Ya. Wal istidhanu qabla qiraati, dan izin sebelum membaca.
biasanya memang kelas tuh beda-beda ya. Ini gambaran mungkin nggak selalu sama dengan gambaran kita sekarang. Kalau kayak kita kan datang ke kelas, kadang usah izin udah disuruh sama gurunya. Itu disuruh itu lebih daripada izin. Ini biasanya dulu dan sampai sekarang ada di beberapa tempat. Ustadznya tuh di masjid sudah ada di tiang-tiang kadang-kadang. Dia bisa dinunggu murid. Nanti murid datang duduk. Ya, Ustadz izin mau baca. Nah caranya seperti itu. Jangan duduk langsung buka Al-Quran langsung baca. Ya. Sampai pernah terbayangkan atau ada pernah umroh misal di Madinah tuh ada gitu di tiang-tiang itu biasanya nanti ada ustaz. Sini itu nggak ada murid khusus, nunggu yang mau belajar sama dia siapa. Nunggu yang mau belajar tinggal duduk. Begitu caranya. Izin dulu. Izin. Setelah diizinkan baca, baru tsummal isti'adah, baca ta'awudz. Biasakan sebelum ngaji Al-Quran, sebelum belajar kitab, sebetulnya sebelum apapun diawali dengan bacaan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau Al-Quran memang khusus dijelaskan oleh Allah SWT, wa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Jika kamu mau membaca Al-Quran, maka berlindunglah dari syaitan. Baca A'udzubillah, sunnah, agar menjaga pemahamannya tetap baik, tidak digoda setan dalam belajar. Saat belajar tuh setan ikut duduk, ikut bikin salah paham. Baca A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Satu kali aja. Sholat baca setiap rakaat sebelum Fatihah. Kalau ngaji Al-Quran, pertama kali saja baca A'udzubillah. Selanjutnya cukup baca Bismillah. Udah ganti surat, baca Bismillah aja. Karena Bismillah itu awal tiap surat menurut mazhab kita Imam Syafi'i. Bismillah itu awal dari tiap surat. Jadi kalau udah baca Bismillah, baca A'udzubillah sekali. Sisanya cukup baca Bismillah kalau ada pergantian surat. Wa tasmiyah dan baca Bismillah. Wa doa indal faraghi, terakhir doa ketika selesai mengaji. Jangan lupa doa. Sudah selesai mengaji, doa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sampai diajarkan oleh ulama, kumpulkan doa selesai Al-Quran. Kalau kita di Indonesia biasanya Allahumma hamna bil-Quran. Ya. Allahumma hamna bil-Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Dibaca. Ataupun nggak ada yang lain, nggak ada masalah. Paling bagus sih doanya ada riwayatnya dari Nabi Muhammad atau dari sahabat atau dari orang-orang soleh. Itu ada Bukhari. Ini kita sebetulnya sampai nanti ada munasik, kurang lebih ada munasik. Ini kurang lebih saling menutupi lah, karena ini adabnya orang belajar, orang mengajar. Adabnya alim, adabnya orang belajar, adabnya anak kecil, adabnya orang yang membaca hadis. Ini semuanya mirip, kurang lebih aja. Jadi kita agak cepat di sini ya. Selanjutnya ada mu'allimis sibyan. Adabnya guru, orang alim sudah kita bahas. Adabnya mukri, orang yang mengajarkan Al-Quran sudah kita bahas. Sekarang ada mu'allimis sibyan. Adabnya ustadz yang mengajar anak-anak. Sebetulnya mirip sama kemarin, cuma ada penjelasan tambahan. Yabda'u bisalahi nafsihi, memulai dengan kesalehan diri. Ini padahal dari alim kemarin harusnya sudah ada. Cuman di sini diulangi lagi. Mengawali dengan kesalehan dirinya. Mengajar anak-anak, orang yang ngajar. Sebetulnya orang tua juga sama. Cuman anak-anak diulang di sini, kenapa? Anak-anak tuh lebih fokus dibanding yang dewasa. Kalau orang dewasa kadang-kadang memaklumi lah. Oh, ini sidin lagi ada apa? Tapi kalau anak-anak itu biar dilihat detail sama anak. Fa inna a'yunahum ilaihi nadhiratun wa adhanahum ilaihi musliyatun.
Karena sesungguhnya pandangan anak-anak kepada gurunya itu selalu memperhatikan dan telinganya itu mendengarkan. Matanya anak-anak itu memperhatikan gurunya, telinganya itu mendengarkan, dilihat dengan detail. Mungkin kadang-kadang yang sampai bapak-bapak nggak pernah lihat dari guru, ada yang terlepas. Tapi kalau anak-anak lebih lengket, lebih lengket. Saya sendiri kadang-kadang merasakan anak kecil itu tanyanya sesuatu yang nggak terpikirkan sama orang yang tua. Lebih dari gerakan, lebih detail yang dia lihat. Sehingga mu'allim perlu benar-benar memperhatikan ini. Ustadz yang ngajar anak-anak fokus. Dan anak-anak itu masih ibaratkan ladang-ladang yang kosong. Jadi jangan sampai ladang kosong ini terisi dengan sesuatu yang nggak pas. Dari mana dapatnya? Melihat gurunya yang nggak hati-hati. Kalau salah sih nggak hati-hati. Kadang-kadang namanya manusia, minum kan sunnah duduk, kelupaan, nggak sadar berdiri. Kalau kita yang dewasa melihat, oh sidin terlupa, itu kan. Tapi kalau anak-anak yang melihat, langsung ditiru. Nanti dia berdiri, ditanya kenapa berdiri? Ustadz berdiri. Sehingga kita kalau bisa di hadapan anak-anak lebih hati-hati. Ini nasihat pentingnya sih buat orang tua juga ya. Selain ustadz ngaji, orang tua. Karena mu'allimnya anak yang nomor satu itu ya orang tuanya. Habib Ulun nggak ngajar anak ulun, nggak ada ceritanya orang tua tidak ngajar anak. Kalau nggak ngomong nasihatin mungkin ada, tapi kalau ngajar semua orang tua ngajar dengan contoh. Ini kita semua orang tua ini ngajar anak kita dengan contoh. Apa yang dia kerjakan itu contoh buat anak dia. Walaupun kita nggak niat ngajar, tetap anak tuh melihat kita, mencontoh kita. Sehingga ini perlu diperhatikan keadaannya. Anak itu benar-benar melihat, benar-benar mendengar dari mulai kecil ya, dari mulai kecil. Cara ngomong anak tuh kalau udah mulai ngoceh, anak-anak kita ya dari kecil ngoceh, kalimat-kalimat yang pertama kali diucap itu yang sering kita ucapkan. Terus cara ngomongnya ngikuti kita, kerjaannya ngikutin kita. Sampai yang rajin baca kitab di rumah, anaknya umpet-umpetan juga ambil buku tapi buat mainan, masih kecil. Apa yang sering kita kerjakan itu contoh pertama buat anak kita. Jadi nggak ada orang tua nggak ngajar ibaratnya yang mendidik anak. Famastahsanahu fahuwa indahumul hasanah wa mastaqbahu fahuwa indahumul qabih. Sesuatu yang dianggap baik bagi guru maka baik juga menurut anaknya, menurut murid-muridnya. Dan yang tidak disukai guru dianggap jelek, jelek juga bagi murid-muridnya. Sesuatu yang kita bagus, kita anggap bagus, makanya kita harus soleh. Dan ya contoh kalau orang soleh kan anggap bagus ibadah, ngaji, maka akan dianggap bagus oleh anaknya. Orang soleh nggak cinta dunia, nggak cinta syahwat, nggak suka buka aurat dan sebagainya, maka murid-muridnya juga akan seperti itu. Tapi kalau orang solehnya, orang gurunya atau orang tuanya tadi senangnya dunia, senangnya pakaian yang gemerlapan, yang berbuka aurat, otomatis anaknya senang itu juga. Gak senang mendengarkan nasihat, anaknya juga sama. Kan banyak anak-anak kecil belum paham apa-apa, asik nonton bola. Kenapa? Orang tuanya yang mencontohkan atau gurunya. Saya nggak ngebahas nonton bola haram-haram ya, nggak ada masalah lihat bola, lihat sepak bola misalnya. Apa yang kalau ini anak ketujuh benar sama musik, orang tuanya ketujuh musik, dicontohkan. Ini anak senang benar sama baju-baju kayak gini, ternyata dicontohkan sama ibunya, misalnya sama bapaknya. Oh ini anak senangnya itu berdiam di masjid, senangnya itu khusyuk. Dari mana dapatnya? Biasanya dari orang tuanya, dari gurunya. Ada anak senang ke masjid, senang ibadah. Dari mana? Biasanya contoh dari syekhnya, dari gurunya.
Karena itu ya perlu diperhatikan ini mu'allim musibah. Pertama, koreksi keadaan dirinya, jadikan soleh jiwanya. Wa yalzamu sholata fi jalsatihi, selalu menjaga, selalu banyak diam, ya, melazimi diam ketika duduk. Anak-anak itu kan kerjaannya rame biasanya, makanya sebelum dia rame kita contohkan, ya, ajarkan sama mereka ketika di majelis duduk itu dia, ketika jalsah belajar dia. Wasyaraza fi nadharihi, dan menjaga pandangannya, apa, dengan pandangan berpaling, jangan sampai memandang dengan pandangan nggak suka, marah, nggak perlu itu sama anak-anak. Anak-anak terus ya, kita ini sering kayak gini, salah cara menampakkan emosi. Jangan, itu ditiru sama mereka. Memang efeknya saat kita tunjukkan, dia takut, dia. Tapi setelah itu dia niru. Akhirnya pandangannya jadi sinis sama orang lain. Jangan. Ya, kalau saat dia nakal, marah, satu keadaan khususnya apa. Tapi kebanyakan jangan. Wa yakunu muqammatan bihi billah. Untuk anak-anak, kebanyakan takdibnya mereka itu sedikit dengan rahbah, ancaman. Ya, kenapa? Kenapa dengan ancaman? Karena anak-anak ini nggak sepaham orang tua. Atau bisa tadi mungkin maksudnya boleh syaras ini disuruh agak sedikit melotot mungkin ya. Terus agak sedikit pandangannya keras. Anak-anak kecil itu kalau yang nggak nurut, bukan semua ya, cuma kebanyakan anak tuh nggak mau dengerin. Anak-anak kecil itu agak sulit kalau dikasih rohbah. Rohbah itu kayak gini, ayo kerjakan ini, nanti dapat ini. Itu nggak semuanya nurut. Enak kerjakan ini, nanti dapat surga. Kurang kalau anak-anak, karena dia masih kecil, belum 100% semangat mengejar keenakan, kenyamanan. Mereka tuh lebih semangat, penggeraknya mereka takut dari ancaman. Kayak sampai nasihati anak, sampai praktekkan begini. Nah, kerjakan ini nanti dikasih hadiah A, sama kerjakan ini, kalau enggak saya pukul. Kira-kira cepat mana yang selesainya? Cepat yang diancam. Cuma ngancamnya itu bukan sembarang ngancam ya, bukan sembarang ngancam. Ini dilihat keadaan anaknya. Kalau tipikalnya anaknya, ini anak Sibyan ya hadirin ya. Sibyan itu anak umur 7-8 tahun yang memang nakal, susah dikasih tahu, baru pakai ini rohbah, ancaman. Jangan nanti sakit, jangan nanti jatuh. Kan seperti itu kita ngajarin anak-anak kecil yang belum paham. Kalau dia sudah ngerti atau tipikal anaknya bukan anak yang perlu diancam, nggak usah pakai rohbah, langsung aja pakai rohbah. Kadang ada ya anak umur 7-8 tahun, 9 tahun, tapi seakan-akan umurnya itu udah dewasa, udah 15 tahunan. Nah, kayak gitu berubah cara kita. Kalau yang sirotol ta'zim, jangan sampai banyak mukul dan menyakiti. Ta'zim itu menyiksa atau menyakiti. Ya, di Islam itu mukul nggak dianjurkan, kecuali benar-benar penting dan membawa masalah. Orang salah paham nih, ketika di agama kita dengar kalimat dipukul, kan begitu. Oh, kok Islam aja mukul anak ya? Di agama tuh anak nggak sholat, sudah ada umurnya dulu, sudah 10 tahun, nggak mau sholat, suruh dipukul, biar apa? Biar sholat. Itu kalau kita cuma dengernya begini aja, nggak mau sholat dipukul, nggak mau puasa dipukul, akhirnya pikirannya cuma anak tuh dipukulin aja. Ini kita dijelaskan. Kalau anak nggak mau sholat,
Yang pertama ya, anak tidak mau sholat dan orang tuanya yakin atau berprasangka kuat kalau dipukul dia bakal sholat, barulah anak tadi dipukul dia sholat. Tapi kalau dipukul tetap nggak sholat, ulama fikih bilang falyatrukhu, hendaknya jangan dipukul. Ada anak kadang mau sholat, masih umur ini sebelum balik ya, masih kecil ya, umur 10 tahun, nggak mau sholat, suruh disebut, suruh pukul. Tujuannya mukul apa? Biar sholat. Kalau ada yang bertanya, anak saya pukul tetap nggak mau sholat, gimana ini? Pukulannya ditinggalkan. Kada usah mukul. Loh, kenapa? Karena tujuannya mukul biar dia sholat. Dipukul nggak mau sholat, stop. Udah. Tujuannya Islam itu bukan mukul, bukan menyakiti. Mukul pakai sapu lidi, kada sholat. Apakah ulun perlu pindah ke cambuk sekarang? Apakah ulun perlu pindah ke apa? Rotan? Biar lebih sakit? Jangan. Pukulan kita itu pukulan mendidik. Makanya di agama diajarkan durbatan ghairu mubarrahim. Pukulan yang tidak melukai, menyakiti lebih dari kemampuan anak, membuat bekas di anggota yang intim, di anggota yang berbahaya kayak seperti wajah, itu semua dijauhi. Saya pukul, nggak mau tetap, jangan ditingkatkan pukulannya, tetap ganti yang lain. Kalau memukul juga jangan sering-sering, sesekali. Orang kalau keseringan dipukul, kebal dia. Memang kerasa sakit, maksud saya kebal itu dia nggak berefek lagi, diancam dipukul. Kan banyak orang kayak gitu kan, tiap hari kelahi, padahal pas kelahi sakit, besok mau kelahi lagi. Bukan badannya nggak kerasa sakit, tapi dia udah terbiasa dengan rasa sakit itu. Yang pernah mau tahu, udah dulu punya kawan, gawiannya melanggar. Kalau melanggar tuh bisa terlambat sholat, 1 rakaat dipukul 1 kali, kan ada begitunya. Dipondokkan. Dia karena keseringan dihukum, santai. Melanggar, diingatkan, malah ngobrol sama kita. Nanti kena catat dia dipukul. Ada apa-apa lagi cuma 10 kali. 10 kali sakit dari yang dipondokkan itu dipukulnya pakai rotan. Cuman karena udah terbiasa, keseringan dipukul, akhirnya ancaman ini hilang. Nah ini kita nggak mau seperti itu. Jangan sampai kesian anak kita kan. Akhirnya seperti hewan yang tahan pukul. Sayang, jangan. Wala yuhadithuhum fayajtari'u alaihi. Dan adabnya guru, jangan terlalu banyak bincang sama anak kecil tadi. Perbincangan yang membuat anak kurang ajar. Takutnya anak jadi kurang ajar dan lupa. Coba aja sampai dulu sama anak kecil, umur 7-8 tahun, kawani mereka ngobrol sama mereka. Akhirnya mereka menganggap dia seperti anak kecil juga. Akhirnya kalau ketemu dianggap seperti kawannya, takut sedikit kurang ajar. Makanya guru jangan terlalu seperti itu dengan anak-anak yang belum waktunya. Takutnya dia kurang ajar, kasihan anak itu. Wala yada'uhum yatahaddatsuna fayanbasituna baina yadayhi. Dan jangan membiarkan mereka banyak ngomong, akhirnya dia terlalu santai di depan syekhnya tadi. Ini ada guru yang ngajar ya. Kalau orang tua lain, orang tua itu tujuannya kesehariannya buat ikatan yang kuat, kasih sayang dengan anak. Kalau sampai bilang, tapi Rasulullah sayang benar sama Hasan Hussein, santai. Iya, ini bukan sedang mengajar. Kalau ini kan sekilas, jangan terlalu, kitanya jangan banyak ngomong dan jangan banyak membiarkan dia ngomong. Kok rasa keras benar sama anak kecil? Enggak, ini bukan keras, ini mu'allim, gurunya yang ngajar. Anak itu perlu seseorang guru yang dia sedikit takuti. Harus ada ini ya. Bahkan di rumah pun kita juga seperti itu. Ada 2 di rumah, ada ayah dan ibu.
Salah satu harus ada yang lebih ditakuti oleh anak, yang satu lebih disandari oleh anak. Ada yang biasanya tuh paling takut sama bapak, seringnya begitu. Kalau udah bapak datang, wah tegang. Nah, nggak apa-apa, ada yang begitu. Cuman jangan kelewatan ya, jangan kelewatan. Jadi yang abah biasanya nggak terlalu banyak canda sama anak, nggak terlalu santai. Akhirnya anaknya sedikit takut dengan abahnya. Masih kecil, masih masa-masa sebian, masih sindul muraid, belum balik, masih halus. Itu wajar begitu. Sama ibunya manja, nggak apa-apa. Harus ada dua. Jadi dia merasakan manja, rasakan ada sedikit takut. Nanti udah mikirnya udah mulai sempurna, semuanya muamalahnya normal. Atau kebalik, misal sama ibunya yang takut, ada juga yang gitu. Oh, kalau sama ibunya nih nggak berani apa-apa, sama abahnya manja, itu bagus saja. Tapi manjanya jangan kelewatan, takutnya jangan kelewatan. Nah di sini begitu, kalau guru memang lebih bagus sedikit takut, sedikit lebih tunduk. Makanya guru diajarkan seperti ini. Wala yumasihu baina yadayhim ahada. Bahkan guru kalau bisa jangan begayaan dengan orang di depan muridnya yang masih kecil. Ditiru. Dia begayaan sama orang seumuran pian, santrinya melihat. Habis itu sini anak-anak kecil tadi begayaan sama pian, cara pian begayaan sama kawan, jadinya kurang ajar. Sering kan kita lihat anak kecil begayaan dengan gayanya orang tua, rasanya kurang ajar. Padahal dia nggak paham itu kurang ajar karena dia cuma meniru. Ini anak kecil yang dimaksud yang udah agak besar ya. Kalau anak umur 5 tahun ke bawah mau macam apa lucu terus. Ini anak yang udah sekolah. Wa yatanazzahu amma yaqtunahu wa yatawarra'u amma baina yadayhi yatrahunahu. Tanazzuh. Guru itu berhati-hati, berlepas diri dari apa yang dikasihkan anak-anak kepada gurunya. Biasakan, jangan sampai sering-sering menerima dari anak-anak tadi. Begitu caranya guru. Dan disuruh warot dari apa yang di tangan anak-anak tadi yang nggak diambil, yang nggak dipakai sama mereka. Ini nasihat pribadi buat guru. Jadi ya sama sebetulnya orang dewasa juga begini. Jangan tomak dengan miliknya orang lain, apalagi anak-anak kecil. Kan kita tuh dikasih hadiah orang tua aja rada malu, apalagi yang ngasih anak halus. Kecuali biar tahu nih anak, kadang-kadang ada anak kecil, Ustaz mau ngasih hadiah, ya. Gimana? Jadi tadi ya, oh, kalau sesekali untuk menyenangkan hatinya nggak apa-apa, terima. Tapi kasih balasan, nih hadiah juga buat pian, apa pian bisa? Kenapa? Menunjukkan menerima saja itu nggak bagus, sambil ngedidik anaknya. Tapi kalau ngasihnya dikit-dikit ngasih, jangan terbiasakan menerima dari anak kecil, kurang baik. Terus-terusan, jangan terbiasa. Ini guru. Orang itu kalau udah ngasih kan biasa dia ngerasa di atas, apalagi anak kecil yang masih belum paham. Makanya guru dianjurkan jangan seperti itu. Jadi disuruh waro ya. Wa yamna'uhum minat tahrish wa yakufuhum minat taftish. Mencegah anak-anak daripada tahrish. Jangan sampai ada anak diganggu yang lain, bikin yang lain gak tenang. Ini kan nanti guru ngajar. Ini insya Allah guru sudah paham. Ada satu anak yang bikin yang lain terganggu, langsung disuruh stop. Tahrish itu kayak bikin rame, bikin ribut, ngadu domba aja ya, bikin ribut lah tahrish itu. Cegah. Soalnya bikin kacau sekolahan kan gitu. Lagi ngajar, satu orang bergayahan, bikin rame, ditegur. Dan juga jangan sampai dibiarkan mereka taftish. Taftish itu periksa-periksa. Ya, suruh berdiam. Lagi belajar. Jangan sampai periksa-periksa bongkar-bongkar lagi di kelas, lihat laci yang bukan punyanya dia.
nggak boleh ditegur. Wa yaqbahu indahumul yuqabbih indahumul ghibah, dan menjelaskan atau menunjukkan ghibah itu jelek di hadapan anak-anak dari kecil. Tunjukkan ghibah itu jelek. Wa yuhash indahumul kadhiba wa namimah, dan menakut-nakuti, ya, menakut-nakuti mereka bahwa bohong dan namimah, adu domba itu jelek. Hanya tauhid ini sama juga, ngancam mereka, menghindarkan mereka dari ghibah dan dari namimah dan bohong, al-kidba wa namimah. Anak kecil itu kalau dari umur kecil nggak dibiasakan takut dengan ghibah, dusta dan namimah, ini bahaya. Kadang ada anak kecil udah terbiasa, kalau duduk sama kawannya ngobrol ngomongin temennya yang lain. Ini kalau nggak ada pendidikan, kesian dia. Siang sampai dewasa terbiasa ghibah. Jadi di anak-anaknya perhatikan. Guru jangan sampai nyontohkan, apalagi duduk di depan anak kecil kisah orang lain, jangan. Jangan bercerita tentang orang lain kecuali cerita kebaikan. Ini orang tua khususnya juga sama. Jangan sampai menceritakan keadaan orang lain. Anak kita itu alhamdulillah kadang-kadang ghibah pertama mereka malah belajarnya dari orang tua. Ghibah pertama mereka yang bareng sama bapak ibunya kadang-kadang. Sehingga kita sebagai orang tua, begitu juga para muallim, hati-hati, jauhkan dirinya dari ghibah, namimah dan dusta, dan jauhkan anak-anaknya. Jangan sampai yang melakukan itu. Tunjukkan kepada anak-anak ghibah itu jelek, namimah itu jelek, dusta itu jelek. Dan kalau bisa nggak kenal ghibah itu lebih afdol sebenarnya. Kalau bisa nggak kenal ghibah lebih afdol. Tapi kalau kayak zaman sekarang susah nggak kenal ghibah. Apalagi anak-anak sekarang tuh nonton TV. Di TV itu kadang-kadang filmnya anak-anak. Film misalnya film kartun aja ngajarin ghibah. Ada dua orang berkawan ceritanya kawannya nggak ada, kan begitu di TV. Emang agak repot menghindarkannya. Kasih tahu paling nggak ghibah itu haram. Wala yas'alu an amrin yanubuhum wa yadhqubuhu, dan wala yas'aluhum, jangan tanya-tanya sesuatu yang tiba-tiba mereka kerjakan yang terasa tuh agak aneh. Kenapa begini? Jangan langsung kayak dia kepengen sesuatu mau mengerjakan ini. Jangan langsung banyak tanya, dilihat dulu. Perlu diketahui nggak sebabnya apa. Anak-anak itu kayak orang dewasa juga, kadang-kadang pengen punya rahasia. Biarkan aja. Kenapa begini? Jangan selalu ditanya, biarin aja. Kecuali pian melihat ini keadaan pian perlu tahu. Anak tiba-tiba berdiam di pojokan, biarkan dulu. Jangan ditanya kenapa. Takutnya dia ada sesuatu yang sedang dia pikirkan atau apa. Namanya manusia kan. Walaupun kadang-kadang nggak penting kalau anak kecil. Tapi jangan selalu ditanya. Tiba-tiba kayak kita di rumah, tiba-tiba apa ada yang dibikin sama dia, biarin aja dulu. Jangan kontrol aja, lihat aja. Jangan langsung tanya sama orangnya. Kenapa begini? Bahkan kadang-kadang anak tuh ada terlihat kayak orang pusing, coba pikir. Biarin aja, namanya anak-anak. Biarin dulu. Jangan langsung ada apa, jangan. Caranya pelan-pelan. Mungkin dia sudah selesai itu pusingnya. Kalau misalnya kelamaan nggak selesai, baru dia tanya. Pokoknya kalau lihat belum perlu bertanya jangan. Dan nanyanya pun dengan cara yang bagus. Pikiran apa? Atau biar sekarang ganti, biar nggak tanya tapi biar cerita. Tujuannya biar dia balik cerita kepada saya. Kelihatan anak lagi sumpah, dia cerita sesuatu, sekiranya dia balik cerita sama saya. Itu cara paling bagus ya. Karena kalau kita melihat anak-anak ada aneh sedikit, ada ini sedikit, kita tanya, akhirnya dia tuh merasa berat, menghindar dari kita.
Kebanyakan anak kita tuh dari kecil ngerasa tertekan sama orang tuanya. Akhirnya udah dewasa sedikit malah meninggalkan, menganggap ini berat. Sehingga kita perlu hati-hati. Wala kathiru thalaba min ahlihim fayamilu. Jangan banyak meminta dari keluarganya anak. Anak-anaknya belajar, kita minta sesuatu dengan keluarganya. Jelas ya ini ya. Tidak baik ada guru begitu. Wa yu'allimuhum taharata wa shalah. Ajarkan anak-anaknya bersuci dan sholat. Penting sekali. Anak kecil itu diajari wudu dan dilihat, dicontohkan, diperhatikan. Kalau orang tua dewasa kayak kita cukup dikasih tahu, basuh wajah dari rambut sampai dagu, telinga sampai telinga, selesai. Dia yang perhatian sendiri kena kadang ya. Kalau orang tua gitu. Tapi kalau anak-anak kasih tahu dari sini sampai sini, dari sini sampai sini, paham, ambil aja. Ada perhatian kena atau enggak, rata atau enggak. Jadi harus kita duduk kita lihatin. Nah, telinganya belum, bagian di bawah hidung sini nggak kena. Kita perlu kasih tahu gitu. Kalau orang tua itu dikasih tahu langsung dianya sendiri yang berusaha memperbaiki. Tapi anak-anak beda. Sholat juga sama. Jangan cuma disuruh sekedar sholat. Kita itu kalau bisa, anak kita disuruh sholat, kita dengarkan bacaannya. Ya bahwa ini penting ya. Sampai anak-anak punya bakat apa, misalnya urusan dunia. Kan sampai kepengen lihat juga kan, koreksi. Ini urusan agama, koreksi juga. Sesekali anaknya suruh sholat. Sholat di depan dia, dengarkan bacaannya. Fatihahnya, doa iftitahnya. Kalau doa iftitah sunnah, yang terpenting tuh bacaan rukun. Takbiratul ihram, doa iftitah, tahiyat akhir, kemudian sholawat, salam. Itu perhatikan. Kemudian kunut diajarkan anaknya biar hafal, jangan tidak, perhatikan dengan. Dan wa yu'arrifuhum bima yulhiquhum minan najasati. Dan ajarkan anak-anaknya sesuatu yang bisa terkena mereka dari najis. Ini mengajarkan anak-anak bab najis penting sekali, walaupun biar kada usah terlalu detail kayak ngajar orang tua. Kasih tahu benda-benda najis apa saja. Kalau ada najis, caranya disucikannya bagaimana. Itu aja paling inti buat anak. Kadang-kadang anak-anak tuh nggak perhatian. Kasih tahu. Kotoran cicak misalnya sering ditemuin di masjid. Kasih tahu ini najis. Paling bagus begitu ya. Dicontohkan, dilihatkan cara mensucikan najisnya bagaimana. Nih disiram kayak gini, diambil najisnya terus disiram. Itu cara mendidik anak-anak. Memang dipisahkan buat anak-anak oleh Imam Ghazali, padahal ya sama aja buat mendidik. Itu karena anak-anak mungkin perlu sedikit perhatian. Kayak tadi, kalau sama anak kecil jangan terlalu banyak canda. Bukan banyak canda, bukan. Jangan bercanda sama sekali kalau bisa di depan mereka. Kenapa? Satu kali aja mereka melihat. Akhirnya dia kira ya itu sudah yang dipakai. Anak-anak kan begitu. Satu kali aja dia ngelihat dia bercanda sama orang lain di depannya anak-anak. Sedangkan dia gurunya, kalau di kelas serius. Sekali dia bercanda ketawa-ketawa, anak melihat, udah rontok wibawa kita di depan mereka. Mereka itu satu kali jadi gitu kan. Kebanyakan anak-anak, walaupun tidak semua, udah asik dipikirnya ini main. Ini anak kecil ya, anak kecil. Kalau anak-anak yang udah dewasa, sudah balik, udah paham, lain bab lagi ya, sama kayak orang tua. Memang kita ini yang banyak salah itu nomor satu untuk pendidikan anak-anak, dan ini penting sekali. Penting sekali loh. Pendidikan anak itu tolak ukur pertama. Kalau pendidikan anak udah salah, dewasanya pun akan susah. Dan juga mengenalkan agama sama anak itu jangan sampai salah. Kebanyakan dari kita tuh mengenalkan agama seperti beban. Jadi kalau kita lihat kebanyakan anak-anak itu mengerjakan agama itu seperti beban. Sholat kayak beban, betul tidak?
ngaji, beban. Banyak anak-anak kita seperti itu. Memang mereka tuh juga digodai setan, dibisikin sama setan, dibisik-bisikin agar malas sholat. Ada seperti itu. Cuman selain dari godaan setan, kita juga kalau bisa tuh dikenalkannya dengan baik. Contoh, cara mendidik anak nomor satu dengan contoh. Nyuruh anak sesuatu paling baik dengan contoh. Daripada kita ngomong, lebih bagus contoh. Ada pepatah Arab mengatakan, lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Lisan, lidah hal keadaan itu lebih fasih daripada lidah omongan. Artinya kalau dia ngomong lebih sulit difahami daripada dia mengerjakan. Tapi kalau dia ngasih contoh, dia cepat paham. Kita nih kalau orang tua mencontohkan, orang cepat paham. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari aja. Jangankan anak kecil, orang dewasa. Kalau ustadz jelaskan sesuatu, ya guru jelaskan sesuatu, biar nggak paham. Biasanya apa yang dilakukan guru? Mempraktekkan dengan badannya. Kenapa? Karena badan lebih difahami. Ini kalau wudu caranya begini. Kalau wudu caranya seperti ini. Kalau pakai mulut kadang nggak paham, dipakai contoh tangan. Dan begitu ya. Ini mungkin nasihat terakhir. Jadi kalau bisa untuk anak-anak kita lebih banyak menggunakan hal keadaan. Memang yang mereka pakai saat itu tuh ya mata, telinga. Mikirnya kurang masih. Yang mereka melihat itulah yang mereka kerjakan. Allahu a'lam. Sudah ya. Tadi pas bunyi itu belum kan? Ya, masih kurang 6 menit kalau masalah ya. Allah a'lam. Mudah-mudahan kita masih bisa bermanfaat, bisa kita amalkan. Mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah, dijadikan orang-orang yang bisa beradab baik dengan adab agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.